Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para purna bakti yang senantiasa kami muliakan, serta keluarga besar pensiunan ASN, TNI, dan Polri dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Kami mendoakan semoga di pagi yang tenang ini, Bapak dan Ibu senantiasa diberikan limpahan kesehatan, ketenangan hati, serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Kita memahami betul bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari sebuah pengabdian, melainkan babak baru untuk menikmati buah dari kerja keras selama berpuluh-puluh tahun demi kemajuan bangsa dan negara. Pengabdian Bapak dan Ibu, baik yang dahulu bertugas di kantor-kantor pemerintahan, di garis depan pertahanan sebagai anggota TNI, maupun yang menjaga keamanan masyarakat sebagai anggota Polri, adalah pondasi bagi kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memastikan bahwa hak-hak Bapak dan Ibu di masa purna tugas ini dapat tersampaikan dengan baik, tepat waktu, dan tanpa kendala yang berarti. Kami sangat menghargai kesabaran Bapak dan Ibu dalam menanti setiap perkembangan informasi resmi mengenai kesejahteraan para pensiunan, termasuk informasi mengenai penyesuaian dana dan berbagai tunjangan yang seringkali menjadi harapan bagi kelangsungan dapur rumah tangga maupun keperluan lainnya. Bapak dan Ibu yang kami cintai, belakangan ini banyak sekali beredar pembicaraan mengenai adanya tambahan dana khusus yang dikaitkan dengan tahun kelahiran atau masa pensiun Bapak dan Ibu sekalian. Kami memahami bahwa setiap informasi seperti ini pasti memicu rasa ingin tahu sekaligus harapan yang besar. Memang benar, pemerintah melalui instansi terkait seperti Taspen dan Asabri selalu berupaya untuk melakukan sinkronisasi data agar kesejahteraan para pensiunan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi saat ini, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memasuki usia tertentu atau memiliki masa kerja yang panjang. Terdapat mekanisme penyesuaian yang didasarkan pada peraturan pemerintah terbaru. Namun, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana informasi yang beredar di masyarakat terasa sedikit membingungkan karena kurangnya penjelasan yang mendetail. Kami hadir di sini untuk memberikan sedikit ketenangan melalui penjelasan yang lebih jernih mengenai prosedur yang sebenarnya terjadi di balik layar birokrasi kita. Proses ini memang melibatkan banyak tahapan administratif yang terkadang terasa sangat lambat bagi kita yang sedang menunggu. Kita sering bertanya-tanya, mengapa sebuah keputusan yang sudah diumumkan tidak langsung cair ke rekening masing-masing? Jawabannya terletak pada proses verifikasi data yang sangat berlapis, mulai dari tingkat pusat hingga ke bank penyalur di daerah masing-masing. Penting bagi Bapak dan Ibu untuk mengetahui bahwa setiap ada kebijakan kenaikan gaji atau pembayaran rapel, sistem di pusat harus melakukan sinkronisasi dengan jutaan data pensiunan di seluruh pelosok Indonesia. Mari kita bayangkan sebuah perpustakaan raksasa di mana setiap buku adalah riwayat pengabdian Bapak dan Ibu. Petugas harus memastikan bahwa tidak ada satupun halaman yang salah baca agar dana yang dikirimkan nanti tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan nominal. Dalam beberapa kasus, kendala muncul bukan karena kesengajaan, melainkan karena adanya integrasi sistem digital baru yang sedang diupayakan untuk mempermudah layanan di masa depan. Kita tentu menyadari bahwa terkadang teknologi yang diharapkan mempercepat justru memberikan tantangan tersendiri bagi kita semua, terutama dalam hal pembaruan data secara mandiri. Meskipun terkadang terasa melelahkan harus berurusan dengan aplikasi atau validasi data di kantor cabang, hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi hak Bapak dan Ibu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kita semua menghargai upaya digitalisasi ini, namun kita juga berharap agar prosesnya bisa dibuat lebih ramah bagi para senior yang mungkin tidak semuanya akrab dengan ponsel pintar. Mengenai jadwal penyaluran yang banyak ditanyakan, berdasarkan pola prosedur yang sudah mapan, seringkali terdapat target administratif yang dipatok pada tanggal 20 sebagai acuan penyelesaian sinkronisasi data bulanan. Tanggal ini menjadi momen krusial di mana biasanya data dari pusat sudah mulai terdistribusi ke sistem perbankan. Namun, Bapak dan Ibu perlu mengingat bahwa tanggal 20 bukanlah jaminan dana akan langsung terlihat di saldo ATM,
melainkan sebuah indikator bahwa proses administratif utama telah mencapai tahap final. Terkadang, diperlukan waktu tambahan sekitar 2 hingga 3 hari kerja bagi bank untuk melakukan pemindah bukuan ke rekening individu. Oleh karena itu, jika pada tanggal tersebut dana belum masuk, kami menyarankan agar Bapak dan Ibu tidak perlu terlalu cemas atau langsung terburu-buru pergi ke bank. Bersabar 1 atau 2 hari lagi adalah langkah yang bijak untuk menghindari kerumunan yang melelahkan di kantor bank. Kami memahami betapa berartinya waktu dan tenaga bagi Bapak dan Ibu, sehingga kami selalu menyarankan agar pengecekan saldo dilakukan secara berkala melalui layanan mobile banking atau mesin ATM terdekat saja agar lebih nyaman dan tidak membuang tenaga. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dalam perjalanan mengawal informasi pensiun ini, kami sering menemui berbagai kasus unik yang mungkin juga dialami oleh sebagian dari Anda. Misalnya, kasus bagi para warakawuri atau janda dan duda pensiunan yang seringkali mengalami kendala saat ada perubahan status data ahli waris. Ada pula situasi di mana rekening bank yang digunakan sudah lama tidak aktif atau terdapat ketidaksesuaian nama antara SK pensiun dengan kartu identitas. Hal-hal kecil seperti satu huruf yang berbeda pada nama bisa menyebabkan sistem menunda pengiriman dana rapel atau tunjangan tambahan. Jika Bapak dan Ibu merasa termasuk dalam kategori yang memiliki kendala administratif seperti ini, langkah terbaik adalah dengan melakukan pembaruan data atau yang biasa disebut dengan enrollment dan otentikasi secara rutin. Kami menyadari bahwa proses otentikasi wajah melalui aplikasi terkadang sulit dilakukan, entah karena pencahayaan yang kurang atau perangkat yang kurang mendukung. Jika hal ini terjadi berulang kali, jangan ragu untuk meminta bantuan anak, cucu, atau petugas di kantor Taspen dan Asabri terdekat. Mereka memiliki kewajiban untuk melayani Bapak dan Ibu dengan penuh hormat dan kesabaran. Kami juga ingin menyentuh sisi kemanusiaan yang sering terlupakan dalam angka-angka birokrasi ini. Kami tahu bahwa tambahan dana sekecil apapun sangat dinantikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang harganya kian meningkat. Mungkin Bapak dan Ibu sedang merencanakan untuk membelikan hadiah bagi cucu yang baru saja berulang tahun, atau mungkin dana tersebut sangat dibutuhkan untuk menebus obat rutin yang tidak semuanya ditanggung oleh jaminan kesehatan. Kami merasakan apa yang Bapak dan Ibu rasakan. Rasa cemas ketika jadwal yang diharapkan bergeser adalah hal yang sangat manusiawi. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan sebuah ajakan yang tulus. Mari kita tetap menjaga komunikasi yang baik dengan sesama rekan pensiunan. Saling berbagi informasi yang benar dan saling menguatkan adalah kunci agar kita tidak mudah termakan oleh berita bohong atau hoax yang seringkali menjanjikan hal-hal fantastis namun tidak berdasar. Informasi resmi hanya akan keluar melalui saluran pemerintah yang sah, dan kami di sini berkomitmen untuk terus merangkumkan informasi tersebut dengan bahasa yang paling mudah Bapak dan Ibu mengerti. Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu merasa sedikit bingung dengan istilah-istilah seperti SKPP Rapel atau sinkronisasi akun yang sering diucapkan oleh petugas? Mari kita sederhanakan. Bayangkan jika pemerintah adalah sebuah gudang pusat yang mengirimkan kiriman paket ke rumah Bapak dan Ibu. SKPP Rapel itu seperti nota tagihan yang mencatat berapa kekurangan yang harus dibayarkan kepada Bapak dan Ibu karena adanya kenaikan gaji yang belum sempat dibayarkan di bulan-bulan sebelumnya. Sedangkan sinkronisasi akun adalah proses memastikan bahwa alamat rumah Bapak dan Ibu di buku catatan pemerintah sudah sama persis dengan alamat yang ada di bank. Jika ada perbedaan sedikit saja, kurirnya akan bingung, dan paket tersebut akan dibawa kembali ke gudang untuk diperiksa ulang. Inilah mengapa kita diminta untuk selalu teliti. Kami menghimbau agar Bapak dan Ibu secara berkala mengecek apakah nomor telepon yang terdaftar masih aktif dan apakah alamat tinggal sekarang sudah sesuai dengan data di KTP. Hal-hal sederhana inilah yang sebenarnya menjadi kunci kelancaran penerimaan dana pensiun maupun tunjangan tambahan yang menjadi hak Bapak dan Ibu. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan terus memantau pergerakan kebijakan mengenai pemberian tunjangan khusus bagi mereka yang lahir di tahun ini atau yang memasuki masa purna tugas pada periode ini. Penyesuaian ini biasanya dilakukan sebagai bentuk penghargaan
atas loyalitas yang tidak terhingga. Namun, kami juga ingin memberikan sebuah catatan kecil yang tulus. Meskipun kita mengharapkan yang terbaik dari pemerintah, ada baiknya kita tetap mengelola keuangan dengan bijak. Kita tahu bahwa tantangan ekonomi bisa datang kapan saja. Jika ada keterlambatan dalam pencairan, janganlah hal itu membuat Bapak dan Ibu stres atau jatuh sakit. Kesehatan Bapak dan Ibu adalah harta yang paling berharga bagi anak dan cucu di rumah. Biarlah proses administratif berjalan di jalurnya, dan tugas kita adalah memastikan bahwa kita telah memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta dengan benar. Jika Bapak dan Ibu merasa ada ketidakadilan atau pelayanan yang kurang memuaskan, sampaikanlah melalui saluran pengaduan resmi dengan cara yang santun namun tetap tegas. Suara Bapak dan Ibu sebagai purna bakti tetap memiliki wibawa yang besar di mata negara. Selain itu, kami ingin mengingatkan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di masa penantian seperti ini, seringkali muncul oknum yang mengaku sebagai petugas bank atau petugas taspen yang menawarkan bantuan untuk mempercepat pencairan dana dengan meminta sejumlah uang atau meminta data rahasia seperti nomor PIN dan kode OTP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon diingat dengan seksama bahwa petugas resmi tidak akan pernah meminta uang sepeser pun atau meminta data rahasia Bapak dan Ibu melalui telepon. Segala bentuk layanan administrasi pensiun adalah gratis dan merupakan bagian dari layanan negara. Jika ada yang menghubungi dan menjanjikan tambahan dana dengan syarat tertentu, segera putuskan sambungan teleponnya dan konsultasikan dengan keluarga atau datang langsung ke kantor resmi terdekat. Kita harus saling melindungi satu sama lain dari praktik-praktik penipuan yang menyasar para orang tua kita. Sebagai penutup dari perjumpaan kita dalam narasi ini, kami ingin kembali menekankan bahwa Bapak dan Ibu tidak sendirian dalam menghadapi proses birokrasi ini. Kami akan selalu berada di sini untuk menemani, memberikan update terbaru, dan memberikan penjelasan yang menenangkan. Kami sangat memahami bahwa terkadang penjelasan dari pihak resmi terasa sangat kaku dan sulit dicerna. Oleh karena itu, tujuan kami adalah menjadi jembatan informasi yang hangat. Mari kita hadapi hari-hari ke depan dengan penuh optimisme. Setiap tetes keringat yang telah Bapak dan Ibu curahkan untuk bangsa ini tidak akan pernah terlupakan, dan negara pasti akan berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku. Meskipun ada keterlambatan di sana-sini, mari kita berikan ruang bagi para petugas untuk bekerja maksimal melakukan verifikasi, sembari kita terus mengawal dan menanyakan perkembangan hak-hak kita dengan cara yang terhormat. Kami berharap informasi yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan rasa tenang bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ingatlah bahwa kesabaran adalah bagian dari keikhlasan yang selama ini sudah Bapak dan Ibu praktikkan selama berpuluh-puluh tahun mengabdi. Kami mendoakan agar semua urusan administratif Bapak dan Ibu dipermudah, agar dana yang dinantikan segera mendarat di rekening dengan selamat, dan agar dana tersebut membawa berkah serta manfaat yang besar bagi Bapak dan Ibu serta keluarga. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan, beristirahat yang cukup, dan tetap aktif bergerak sesuai kemampuan demi menjaga kesehatan fisik dan mental. Kebahagiaan Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan kami juga. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat dan menenangkan, kami akan sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu berkenan untuk membagikan cerita atau informasi ini kepada rekan-rekan sesama pensiunan di grup WhatsApp atau saat berkumpul di pengajian atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mari kita bangun komunitas pensiunan yang cerdas, waspada, dan saling mendukung. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa yang Bapak dan Ibu berikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami hanya ingin menjadi teman bicara yang jujur dan tulus bagi Bapak dan Ibu di masa purna tugas ini. Teruslah pantau informasi dari kami, karena kami akan selalu berupaya menyajikan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa bumbu-bumbu sensasi yang menyesatkan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, memberikan keberkahan pada usia kita, dan menyatukan kita dalam kebaikan.
Sampai jumpa di informasi selanjutnya dengan kabar yang lebih menggembirakan lagi. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam hormat kami untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Bapak dan Ibu menyukai cara kami menyampaikan informasi ini, mohon dukungannya dengan memberikan tanda suka, berlangganan pada saluran informasi ini, dan membagikannya kepada sesama pensiunan, agar lebih banyak lagi Bapak dan Ibu di luar sana yang merasa tenang dan mendapatkan kejelasan informasi yang jujur serta dapat dipercaya.